السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dipertemukan dan dikumpulkan di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka at-tafaqquh fid din, yaitu mempelajari agama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pada malam ini kita akan mengambil poin baru dari poin-poin akidah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu, dia bisa bertambah, wa yanqusu, dan dia bisa berkurang. Kama jaa fil khabari, sebagaimana yang datang di dalam al-khabar, maksudnya hadis. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hakikat daripada iman, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, serta iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ketahuilah, para ulama telah mendefinisikan iman dengan ucapan-ucapan mereka. Di antaranya adalah mereka mengatakan al-imanu at-tasdiqu bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Mereka mendefinisikan iman dengan 3 huruf nun yang terakhir. At-tasdiqu bil janan, yaitu keyakinan dengan hati. Iman itu adalah keyakinan, pembenaran, pengakuan dengan hati. Wa qaulun bil lisan, begitu pula pengakuan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, dan dia akan bertambah apabila kita taat kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan dia akan berkurang apabila kita taat kepada syaitan. Inilah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kita katakan bahwasanya definisi iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Akan tetapi di sini Imam Ahmad hanya menyebut 2 poin. Wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Apakah ini bertentangan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahlu sunnah? Jawabannya adalah kalla, sekali-kali tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan al-imanu qaulun, iman itu adalah ucapan. Ucapan itu ada 2, ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Dan yang dimaksud dengan ucapan hati adalah
al-yaqin wal i'tiqad wal iqrar, yaitu keyakinan. Kemudian yang dimaksud dengan ucapan lisan adalah pengakuan dengan lisan. Begitu pula wa amalun, iman itu adalah amal. Dan amal ini juga dibagi menjadi 3. Ada amal hati, ada amal lisan, dan ada amal anggota badan. Jadi tidak ada sama sekali pertentangan, ikhwani fiddin. Beliau hanya menyingkatnya saja. Dan ketahuilah bahwasanya definisi iman ini bukanlah definisi seperti definisi-definisi istilah yang lainnya. Dalam artian para ulama mereka menjabarkan dengan panjang lebar tentang masalah ini. Karena salah di dalam mengartikan iman, salah di dalam mendefinisikan iman, ini berpengaruh pada akidah seseorang. Kita perhatikan, para ulama mengatakan bahwasanya iman itu yang pertama adalah keyakinan dengan hati. Artinya tidak cukup dengan ucapan saja kita mengatakan aku beriman, tetapi tidak ada keyakinan di dalam hati, ini tidak cukup. Bahkan orang yang melakukan hal seperti ini, dia mengucapkan dengan lisan akan tetapi tidak ada keyakinan dalam hati, maka dia sama seperti orang munafik di zaman Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah dengan lisan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha mengetahui bahwasanya engkau itu adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu hanyalah dusta. Jadi hanya ucapan dengan lisan itu tidak bisa dibenarkan. Harus ada keyakinan dari hati. Begitu pula wa qaulun bil lisan, harus ada pengakuan dengan lisan. Di samping ada keyakinan dari hati, harus juga ada pengakuan dengan lisan. Tidak cukup seseorang meyakini dengan hatinya tanpa ia mengucapkan atau mengakuinya dengan lisannya. Saya sudah sebutkan tentang kisah Abu Talib yang dia meyakini kebenaran daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam bait syairnya yang digantung di Ka'bah, dia mengatakan, "Walaqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati dina." Dan sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama. "Walaulal malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Seandainya bukan karena takut celaan dan omongan orang, maka engkau akan menemukanku atau mendapatiku menerima ajaran Muhammad. Dia yakin dengan hatinya. Akan tetapi ketika dia meninggal dunia, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Huwa ala millati Abdul Muttalib." Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi harus ada keyakinan, begitu pula harus ada pengakuan dengan lisan. Kemudian iman juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama tafsir sepakat mereka semua mengatakan yang dimaksud dengan iman di sini adalah as-shalah, yaitu salat kalian. Kenapa? Karena ayat ini turun berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada para sahabat agar mereka mengganti kiblat mereka yang tadinya kiblat mereka adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina, hendaklah mereka merubahnya ke Ka'bah. Mereka diperintahkan untuk mengganti kiblat mereka menuju Ka'bah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita ini masih diberikan umur panjang oleh Allah.
Kita memiliki kesempatan untuk sholat menghadap Ka'bah. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah mati, yang mereka hanya sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak berkesempatan sholat menghadap Ka'bah? Bagaimana dengan sholat mereka? Akhirnya turunlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sepakat ulama tafsir mengatakan ai salatakum, yaitu salat kalian, menunjukkan bahwasanya amal perbuatan itu adalah bagian daripada iman. Jelas? Baik. Kenapa kita perlu membicarakan masalah ini dengan panjang lebar? Karena seperti yang saya katakan tadi, salah di dalam mengartikan makna iman ini bisa membawa seseorang kepada kesesatan yang besar. Dan ada kelompok yang sesat dalam masalah ini, yaitu kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Al-Murji'ah. Dan kelompok Murji'ah ini dibagi oleh para ulama menjadi 4. Yang pertama ada namanya Murji'atul Jahmiyah, yaitu Murji'ah Jahmiyah. Apa kata mereka? Mereka mengartikan iman bahwasanya iman itu hanyalah ma'rifatun qalbiyah, yaitu seseorang mengetahui bahwasanya Allah itu ada, itu sudah iman. Itu sudah iman. Entah dia nantinya menyembah kepada selain Allah, entah dia nantinya mencela Allah. Bahkan kata mereka Fir'aun itu juga beriman. Kenapa? Karena dia mengakui di akhir hidupnya, dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Kemudian dia mengatakan iblis itu juga beriman. Kenapa? Karena iblis mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Ini ta'rif atau definisi yang sangat-sangat sesat. Dan konsekuensi daripada definisi ini, kita akan mengatakan bahwa seluruh orang kafir itu semuanya beriman. Kenapa? Karena mereka meyakini Tuhan itu ada. Ini namanya Murji'atul Jahmiyah. Kemudian kelompok yang kedua, pecahan dari Murji'ah, ada namanya Murji'atul Karramiyah. Murji'atul Karramiyah. Apa pendapat mereka tentang arti iman? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan iman hanyalah ucapan dengan lisan meskipun hati mengingkari. Kalau antum mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, meskipun hati antum tidak yakin, antum sudah beriman menurut mereka. Akan tetapi nanti pada hari kiamat antum kekal di dalam neraka katanya. Ini anehnya, tanakut, kontradiksi. Mereka katakan bahwasanya orang yang mengucapkan aku beriman tetapi hatinya tidak beriman, dia di dunia beriman, dia divonis sebagai orang beriman, akan tetapi di akhirat dia kekal di dalam neraka. Bagaimana mungkin orang beriman kekal di dalam neraka? Tanakut, kontradiksi. Apa alasan mereka? Karena di dunia, kenapa kita mengatakan dia beriman? Karena dia mengucapkannya dengan lisannya. Adapun di akhirat, kenapa dia kekal? Karena dia mengingkarinya dengan hatinya, kata mereka. Ini mereka akal-akalan saja. Ini namanya Murji'atul Karramiyah. Kemudian Murji'ah yang ketiga, pecahan dari kelompok Murji'ah, induknya adalah Murji'ah, adalah Murji'atul Maturidiyah wal Asy'ariyah, yang sifat 20 ini. Mereka juga termasuk Al-Maturidiyah, dan Asy'ariyah ini termasuk juga Murji'ah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya iman itu sekedar at-tasdiq, pembenaran dengan hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebenarnya antara kelompok Murji'ah yang ketiga yaitu Maturidiyah, Asy'ariyah, dengan kelompok Murji'ah yang pertama yaitu apa? Murji'atul Jahmiyah, ini sama saja, yaitu keyakinan dengan hati saja. Ini juga sesat. Kelompok yang ketiga ini juga sesat. Kemudian yang terakhir, pecahan daripada Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha namanya. Murji'atul Fuqaha, yaitu Murji'ah dari kalangan ahlu fikih. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau, artinya pengikut-pengikut beliau.
Karena Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan iman adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati, adapun amal perbuatan tidak termasuk bagian daripada iman. Kalau antum perhatikan keempat pecahan atau keempat cabang dari Murji'ah ini, maka antum akan bisa menarik satu kesimpulan apa yang dimaksud dengan Murji'ah. Apa yang dimaksud dengan Murji'ah? Nah, kalau antum perhatikan definisi yang tadi, yang keempat ini, antum akan bisa menarik kesimpulan. Apa? Yang dimaksud dengan Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya amal perbuatan tidak termasuk dari bagian daripada iman. Ini dia yang dimaksud dengan Murji'ah. Sehingga mereka mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, orang yang berjudi, orang yang paling fasik di atas muka bumi, imannya sama dengan iman Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Kenapa? Karena amal perbuatan tidak berpengaruh bagi iman. Ini sesatnya orang Murji'ah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya amal perbuatan tidak termasuk bagian daripada iman. Kemudian kita katakan tadi bahwasanya di antara lanjutan definisi iman, iman itu bisa bertambah apabila kita melakukan ketaatan dan bisa berkurang apabila kita melakukan kemaksiatan. Artinya iman itu memiliki cabang bagaikan pohon. Memiliki cabang bagaikan pohon. Nah, dan yang tersesat di dalam masalah ini adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun pada poin yang pertama, iman itu adalah keyakinan, ucapan, kemudian amal perbuatan. Yang tersesat di sini siapa? Murji'ah dengan seluruh kelompoknya yang 4. Adapun lanjutannya, iman itu bisa bertambah apabila kita melakukan ketaatan dan berkurang apabila kita melakukan kemaksiatan. Yang tersesat di sini siapa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij mengatakan barang siapa yang melakukan dosa maka kafir langsung. Karena menurut mereka iman itu tidak memiliki cabang. Iman itu kata mereka adalah aslun wahidun la yatajazza, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Sehingga apabila seorang melakukan satu dosa sudah kafir, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ISIS atau Al-Qaeda dan yang lainnya. Semua kita ini kafir. Kenapa? Karena kita tidak berbaiat kepada mereka, dan tidak berbaiat itu adalah dosa, dan dosa itu mengeluarkan orang dari Islam. Makanya sekali lagi saya ulangi, salah di dalam mengartikan iman ini berpengaruh besar di dalam masalah keyakinan. Oleh karena itu para ulama mereka panjang lebar membicarakan tentang arti daripada iman. Jadi menurut ahlu sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Artinya ketika seseorang melakukan dosa, belum tentu dia keluar dari Islam. Bagaikan pohon, ya, bagaikan pohon kata mereka. Pohon itu memiliki ranting. Apabila antum potong rantingnya, apakah pohon itu sudah tidak lagi dinamakan pohon? Masih dinamakan pohon, hanya rantingnya saja yang terpotong. Begitu pula seorang mukmin ketika dia berzina, maka cabang imannya yang berkurang. Dia fasik, akan tetapi dia masih memiliki iman. Jelas ini? Taib. Dan banyak sekali ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah keyakinan, ucapan dengan lisan, kemudian perbuatan dengan anggota tubuh, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan cukuplah bagi antum dalilnya apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di kitab antum itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti ada orang mukmin yang tidak sempurna imannya, yang kurang imannya. Jelas? Baik. Saya tidak akan berpanjang lebar dalam masalah ini karena masih banyak ya poin-poin yang belum kita ini. Saya khawatir kitab usul sunnah ini tidak habis. Selanjutnya,
Beliau mengatakan, "Wa man taraka as-salata faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salah. Dan tidak ada amal perbuatan yang apabila kita tinggalkan hukumnya adalah kufur kecuali salat. Jadi kalau kita meninggalkan zakat, kata Imam Ahmad, meninggalkan puasa, kita belum keluar dari Islam. Adapun meninggalkan syahadatain sudah jelas. Ini amal perbuatan, tidak ada yang apabila kita tinggalkan kita akan kafir, itu tidak ada kecuali salat. Orang yang meninggalkan salat, wa man tarakaha fahuwa kafir. Orang yang meninggalkannya maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah, dan Allah halalkan untuk membunuhnya. Allah halalkan darahnya. Hakikatnya dalam masalah ini perlu perincian. Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban salat yang 5 waktu, meskipun dia melakukannya maka dia kafir, keluar dari agama Islam bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Orang yang mengingkari kewajiban salat, meskipun dia melakukan salat, dia kafir, keluar dari ajaran Islam bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena dia telah mengatakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala katakan wajib, dia katakan tidak wajib. Ini sama seperti orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dia keluar dari agama Islam. Begitu pula orang yang mengatakan salat itu tidak wajib, padahal Allah mengatakannya wajib, maka dia keluar dari ajaran Islam. Meskipun dia melakukannya. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan, saya sholat cuman ikut-ikutan saja, sholat itu tidak wajib, maka dia keluar dari ajaran Islam. Ini bil ijma'. Adapun yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, dia yakin bahwasanya sholat itu wajib, tetapi dia meninggalkannya karena bermalas-malasan, seperti yang kita saksikan pada zaman ini, terutama kaum muda. Ya, ada yang sholat 2 kali dalam setahun, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha saja. Ada yang sholat 1 kali seminggu, yaitu hari Jumat saja. Ada yang enggak sama sekali melakukan sholat, KTP saja yang muslim. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Ini khilaf kuat di antara para ulama. Rata-rata ulama yang ada di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian ulama-ulama Saudi, rata-rata mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat, meskipun dia yakin bahwasanya salat itu wajib, akan tetapi apabila ia meninggalkannya bil kulliyah, secara terus-menerus, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Adapun orang yang salat, kemudian besoknya tidak, kemudian lusanya salat, maka ini mereka mengatakan tidak kafir. Adapun orang yang meninggalkannya secara keseluruhan dan dia meyakini dengan hatinya bahwasanya salat itu wajib, menurut ulama rata-rata di Saudi mereka mengatakan dia wajib, dia kafir, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab kita ini. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sanadnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum." Perjanjian antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang kafir, as-salah, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini dalil mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena bermalas-malasan dan dia meyakini dengan hatinya, dia tidak kafir. Dan pendapat ini yang kalau saya tidak khilaf, ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan beliau menulis kitab khusus yang berjudul Hukmu Tarikis Salah, hukum orang yang meninggalkan salat, dan dikuatkan pula oleh guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya orang yang meninggalkan salat
selama ia masih meyakini kewajibannya maka ia tidak kafir, akan tetapi ia melakukan dosa yang sangat besar. Lantas apa jawaban mereka terhadap hadis yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya orang meninggalkan salat itu kafir? Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya maka ia kafir. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan kufur itu ada dua macam. Ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Ada kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ada juga kufur asghar, yaitu kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian ditanya mereka, apakah hanya itu dalil kalian? Tidak, masih ada dalil yang lain. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada seluruh manusia. Faman lam yudayyi'hunna istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjaganya dan tidak melalaikannya, maka dia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Wa man yudayyi'hunna, akan tetapi barang siapa yang melalaikannya, falaysa lahu 'ahdun 'indallah, maka dia tidak mendapatkan jaminan dari Allah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan siksa dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Apa kata mereka? Seandainya dia kafir, orang yang meninggalkan salat itu, maka tidak mungkin Allah akan ampuni dia, karena orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan, apabila Allah berkehendak Allah ampuni, apabila Allah berkehendak Allah siksa. Jelas? Dan wallahu taala alam, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salat selama ia meyakini kewajibannya, maka ia tidak keluar dari ajaran Islam, akan tetapi ia melakukan dosa yang sangat besar. Ia telah berusaha untuk merobohkan agama, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa amuduhu shalah, tiang dari agama ini adalah salat. Antum bisa bayangkan sebuah bangunan tanpa tiang, maka sulit dia akan bisa tegak. Begitu pula dengan agama ini. Maka jagalah salat, dan salat ini merupakan wasiat terakhir dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, ketika beliau akan dicabut nyawanya, beliau mengatakan, as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan perhatikanlah budak-budak kalian. Baik. Poin berikutnya, beliau mengatakan, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq. Dan sebaik-baik manusia dari kalangan umat ini setelah nabi mereka adalah Abu Bakar as-Siddiq. Thumma Umar bin al-Khattab, kemudian Umar ibn al-Khattab. Thumma Uthman bin Affan, kemudian Uthman ibn Affan. Nuqaddimu haula'i thalatha, kita kedepankan dulu yang 3 ini. Kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam mengedepankan mereka. Lam yakhtalifu fi dzalik, tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya yang 3 inilah yang paling utama di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Sepakat mereka mengatakan Abu Bakar orang yang paling mulia setelah Rasul. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat sahih, "Law uzina imanu ummati bi imani Abi Bakrin la rajaha imanu Abi Bakrin." Seandainya iman seluruh umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar akan lebih berat. Jadi Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia. Kemudian yang kedua adalah Umar. Kemudian yang ketiga adalah Uthman ibnu Affan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Meskipun ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah beliau mengedepankan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman. Akan tetapi di akhir kehidupan beliau rujuk. Artinya beliau ralat pendapat beliau mengatakan yang lebih mulia itu adalah Uthman, baru setelah itu Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini adalah pendapat para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, "Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun." Dahulu kami berpendapat sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa ashabuhu mutawafirun, dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya masih hidup atau kebanyakan mereka masih hidup. Abu Bakrin, yang lebih utama itu adalah Abu Bakar, summa Umar, kemudian Umar, summa Uthman, kemudian Uthman, summa naskut, kemudian kami diam. Seandainya urutan ini salah, maka Rasulullah SAW pasti akan mengkritiknya. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah masih hidup, kami berpendapat bahwasanya urutan di dalam masalah kemuliaan yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Ini tentunya berbeda dengan orang-orang Syiah Ar-Rafidah la'natullahi alaihim. Mereka berpendapat bahwasanya yang paling mulia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan memang itulah definisi daripada Syiah. Yang dimaksud dengan Syiah adalah suatu kelompok yang berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak untuk memegang khilafah, puncak kepemimpinan atau tonggak kepemimpinan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Dan nanti setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka kepemimpinan tersebut tidak boleh keluar dari jalur keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah definisi daripada orang-orang Syiah. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Ini saya akan bacakan antum dari tulisan saya. Beliau katakan, Ibnu Hazm berkata, siapa yang menyetujui Syiah bahwa Ali adalah manusia paling afdal setelah Rasulullah dan bahwa dia beserta keturunannya lebih berhak memegang khilafah, maka berarti dia adalah seorang Syiah. Kita yang setuju, itu juga dikatakan dicap Syiah oleh para ulama. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal di jilid yang pertama halaman 146, beliau mengatakan Syiah adalah orang-orang yang khusus membela Ali. Mereka berpendapat bahwa Ali yang seharusnya menjadi khalifah sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam berdasarkan sabda dan wasiat beliau, baik yang gamblang maupun yang berbentuk isyarat. Mereka juga meyakini bahwa khilafah kepemimpinan tidak boleh keluar dari garis keturunan Ali, dan kalaupun keluar, kata mereka, maka itu disebabkan karena kezaliman orang lain, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, atau karena sikap taqiyah dari Ali. Dan masih banyak ucapan-ucapan para sahabat. Intinya inilah yang dimaksud dengan Syiah. Kalau antum mendengar seseorang dia mengutamakan atau mengedepankan Ali daripada Abu Bakar dan Umar serta Uthman, maka ketahuilah dia memiliki salah satu ciri daripada ciri-ciri orang Syiah. Mereka mengatakan, orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Uthman ini adalah orang-orang kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka telah merampas hak Ali dan menyakiti Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man adza Aliyan faqad adzani." Siapa yang menyakiti Ali, maka dia sungguh telah menyakiti aku. Ini hadis sahih. Makanya sering saya katakan, orang-orang Syiah itu mereka berdalil juga dengan ayat Al-Quran, berdalil juga dengan hadis sahih. Kalau antum tidak mengaji, menuntut ilmu, dikhawatirkan kita akan terperdaya. Itu kata mereka. Terutama Umar bin Khattab. Di antara yang tiga ini, yang paling mereka benci adalah Umar ibnul Khattab. Saya akan bacakan untuk antum beberapa ucapan mereka yang saya nukilkan langsung dari kitab-kitab mereka. Karena ada dahulu ada seorang sekarang menjabat sebagai pemerintahan ya di negara kita ini, bahkan orang tinggi di negara kita ini jabatannya. Dahulu dia menentang Syiah, akan tetapi ketika pemilihan tiba, dia membutuhkan suara tentunya. Dia mengatakan kesesatan Syiah itu adalah isu dari orang-orang Wahabi.
Ini dia katakan, kesesatan Syiah adalah isu dari orang-orang Wahabi. Kemudian juga dikatakan oleh tokoh Syiah, dedengkot Syiah yang ada di Indonesia ini, istrinya Jalaluddin Rahmat, Emilia Rinata itu, dia mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam kitab-kitab kita yang mengatakan bahwasanya kita membenci kemudian seterusnya. Namun pada akhirnya setelah dia dibantah, akhirnya dia mengakui. Oleh karena itu kita perlu, apabila kita ingin menyebutkan kejelekan mereka, orang-orang Syiah ini, kita harus mengambil langsung dari kitab-kitab mereka. Jangan kita ambil dari nukilan, biar mereka percaya bahwa ini loh yang ditulis oleh imam-imam kalian. Di antaranya di dalam kitab Al-Kafi di jilid yang ke-8 halaman 133 yang ditulis oleh imam mereka yang bernama Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, dia mengatakan, membawakan sebuah riwayat dusta. Haddatsana Hannanun an abihi. Hannan meriwayatkan dari ayahnya. An Abi Ja'far alaihi salam, dari Abu Ja'far alaihi salam, imam mereka. Ia berkata, kana an-nasu ahla riddatin ba'da an-nabi illa thalatha. Seluruh manusia telah murtad sepeninggal Nabi kecuali 3 orang. Maksudnya yang dimaksud dengan manusia di sini adalah sahabat. Seluruh mereka murtad kecuali 3 orang. Yang pertama Al-Miqdad ibn al-Aswad, Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, kemudian yang ketiga Salman al-Farisi. Ini ucapan mereka yang pertama. Secara umum Abu Bakar masuk, Umar masuk, dan Utsman masuk dalam kategori orang-orang kafir. Kemudian di dalam kitab La'alil Akhbar yang ditulis oleh Muhammad At-Tusirkani, yaitu di jilid yang ke-4 halaman 92. Sebenarnya saya tidak tega untuk membaca ucapan ini, akan tapi sebagai penukilan, karena ini sangat jorok sekali ucapan mereka. Tidak pantas untuk diucapkan, apalagi ditulis oleh seorang imam yang mereka katakan maksum. Tanbih, perhatian, katanya di dalam kitab mereka. I'lam anna ashrafal amkinati wal awqati wal halati wa ansabiha lil la'ni alaihimul la'nah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik waktu, tempat dan kondisi untuk melaknat mereka para sahabat, idza kunta fil mabal, yaitu ketika engkau berada di tempat buang air kecil. Subhanallah. Ini tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin ya. Ini sebaik-baik tempat ketika engkau berada di tempat buang air kecil. Faqul inda wahidin min at-takhliyati wal istibra'i wat tathhiri miraran bi faragin min al-maul. Setiap kali engkau selesai buang air kecil dan cebok, maka ucapkanlah berkali-kali ketika engkau cebok tersebut. Apa kita ucapkan, kata mereka? Allahumma al'an Umar, ya Allah laknatlah Umar. Thumma Abu Bakrin, kemudian laknatlah Abu Bakar. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma Uthman, kemudian laknatlah Uthman. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma Muawiyah, kemudian Muawiyah. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma Yazid, kemudian laknatlah Yazid. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma bin Yazid, kemudian laknatlah Ibnu Yazid. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma bin Sa'din, kemudian Ibnu Sa'din. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma Syamran, kemudian laknatlah Syamr. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Thumma askarahum, dan seluruh tentara-tentaranya. Wa Umar, kemudian laknatlah Umar. Allahumma al'an Aisyah, ya Allah laknatlah Aisyah. Wa Hafsah, dan Hafsah. Wa Hind, begitu pula Hind. Wa Ummul Hakam, begitu pula Ummul Hakam. Wal'an man radiya bi af'alihim ila yaumil qiyamah, dan laknatlah setiap orang yang mencintai mereka sampai hari kiamat. Antum perhatikan di sana diulang-ulang kata Umar. Jadi sekali lagi saya katakan, di antara yang 3 ini yang paling mereka benci adalah Umar. Apa alasannya? Alasannya adalah yang pertama, karena mereka menganggap Umar merampas hak daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, karena orang-orang Syiah itu mereka memiliki garis keturunan dari orang-orang Persia. Sedangkan yang menghancurkan
Kerajaan Persia adalah Umar ibn al-Khattab. Di zaman pemerintahannya Umar berhasil menggulingkan Persia, sehingga kebencian mereka sampai saat ini kepada Umar ibn al-Khattab. Makanya di dalam doa mereka ini, di dalam kitab La'alil Akhbar, mereka mengulang-ulang kata Umar. Adapun Abu Bakar cuma satu kali, karena Umar tegas sekali. Dan yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi, dan dia dari Persia, yang sekarang kuburnya ada di Iran. Mereka tulis di kuburnya, mereka bangun, kemudian di sana mereka tulis di kuburnya, di bangunan kuburnya, Babus Syuja', gerbang dari kuburnya Asy-Syuja', sang pemberani. Ini orang-orang Syiah. Kemudian ucapan mereka yang lain yang saya nukilkan dari kitab Biharul Anwar yang ditulis oleh imam mereka Muhammad Baqir Al-Majlisi. Di sini dikatakan an Abi Ali Al-Khurasani, dari Abu Ali Al-Khurasani, an maulan li Ali bin Al-Husain, dari mantan budak Ali bin Husain, ia berkata, kuntu ma'ahu alaihi salamu fi ba'di khalawatihi. Aku pernah bersama Ali bin Husain alaihi salam di sebagian khalwat beliau. Faqultu, jangan antum salah sangka ya, jangan antum salah sangka bahwasanya ini benar-benar ucapan Ali bin Husain. Ini riwayat-riwayat dusta mereka, seperti yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu qauman aqdzaba bizzur atau asyhada bizzur minar Rafidhah. Aku tidak pernah melihat suatu kelompok yang paling berani berdusta daripada orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan Asy-Syarik, salah seorang ulama Syiah sendiri, dia mengatakan, aku dahulu ketika menuntut ilmu, aku mengambil ilmu dari selain orang Syiah. Padahal dia orang Syiah. Aku mengambil ilmu dari selain orang Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah itu yakdzibun, dia berdusta, wa yaj'aluna al-kadzib minad din, dan mereka menjadikan dusta itu bagian daripada agama. Semakin antum banyak berdusta, semakin tinggi derajat antum. Makanya para ulama hadis sepakat, mereka tidak mau mengambil riwayat dari orang-orang Syiah, tidak mau. Kenapa? Karena riwayat orang Syiah pasti dusta. Di antaranya ini, mereka membawakan riwayat dari Ali ibn al-Husain, bahwasanya Ali ibn al-Husain ketika ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, Ali ibn al-Husain mengatakan, kafirani, mereka berdua kafir, kafirun man ahabbahuma, dan orang yang mencintai keduanya juga kafir. Kemudian juga, ini saya bawakan yang terakhir, masih banyak ya, saya sekitar ada belasan ucapan mereka saya nukilkan. Di dalam kitab Mir'atul Uqul yang ditulis oleh ulama mereka juga, Muhammad Baqir Al-Majlisi juga, dikatakan sebuah riwayat bahwasanya Abu Abdullah alaihi salam ketika dia menafsirkan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-29, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan orang-orang kafir berkata, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua orang yang telah menyesatkan kami. Dua orang yang telah menyesatkan kami dari golongan jin dan manusia. Naj'alhuma tahta aqdamina. Kami ingin menginjak-injak mereka yang dua ini di bawah kaki kami di dalam neraka. Liyakuna minal asfalin, agar mereka berdua menjadi orang-orang yang paling bawah. Kemudian dikatakan oleh Al-Majlisi ketika menafsirkan ucapan daripada Abu Abdullah ini, karena Abu Abdullah mengatakan wa kana fulanun syaitanan, dan fulan itu adalah syaitan. Dia mengatakan yang dimaksud dengan mereka berdua di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Yang akan kita injak-injak di dalam neraka nanti adalah Abu Bakar dan Umar. Dan yang dimaksud dengan si fulan bahwasanya dia adalah syaitan adalah Umar. Tidak cukup dia mengatakan kita injak-injak mereka berdua. Kalau Umar, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah Umar. Mereka paling benci kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi inilah dia orang-orang Syiah. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa bantahan terhadap mereka. Justru bagaimana kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada tiga sahabat yang mulia ini. Kita akan bacakan nanti
karena ini sudah waktu ya. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, bahwasanya di dalam masalah keutamaan maka yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun orang-orang Syiah, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib, dan mereka mencela para sahabat, terutama sahabat yang tiga ini, dan kita tadi telah bawakan beberapa ucapan mereka yang kita nukilkan dari kitab-kitab mereka. Saya akan tambahkan beberapa nukilannya, karena tadi kita hanya menukil ucapan mereka terhadap Abu Bakar dan Umar, sedangkan Utsman kita belum menukilnya. Saya tambahkan ucapan mereka yang terdapat di dalam kitab mereka yang berjudul Aqdud Durar, halaman yang ke-20, yang ditulis oleh salah seorang ulama mereka yang bernama Yasin bin Ahmad As-Sawwab. Di sana dia mengatakan, "Inna qatil al-khalifati ats-tsani laysa ka'b al-ahbar kama dzakara al-ba'd." Sesungguhnya yang membunuh khalifah yang kedua, maksudnya yang membunuh Umar bin Al-Khattab, bukanlah Ka'ab al-Ahbar sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama sejarah. Sebagian ulama sejarah mengatakan yang membunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab namanya adalah Ka'ab al-Ahbar. Akan tetapi bukan, kata ulama Syiah ini, wa innama huwa Abu Lu'lu'ah Fairuz. Akan tetapi namanya adalah Abu Lu'lu'ah Fairuz. Wa innahu wa in kana ala ayyi madhhabin. Ini perhatikan ya. Ucapan mereka mendukung agama apapun yang menyerang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Dia katakan wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu Abu Lu'lu'ah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, dan sesungguhnya dia wa in kana ala ayyi madhhabin aw millatin aw dinin, apapun mazhabnya atau agamanya, fa innahu mustahiqqun lirrahmah, sesungguhnya dia berhak untuk mendapatkan rahmat. Subhanallah. Apapun agamanya, dia berhak mendapatkan rahmat. Jadi mereka, orang-orang Syiah ini, mereka akan selalu bergabung, menjalin ikatan dengan setiap agama, setiap ajaran, setiap pemahaman yang merusak pemahaman Islam yang sebenarnya. Apapun itu mereka tidak pandang bulu. Yang penting tujuan mereka tercapai untuk merusak Islam yang sebenarnya, mereka gabung. Karena yang paling mereka benci itu adalah Islam yang murni ini. Sebab yang mendirikan Syiah pertama kali adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Dia adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota Sana'a, yaitu Yaman, dan pura-pura masuk Islam di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Pura-pura masuk Islam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid, Syarh Kitab At-Tauhid, di sana beliau menjelaskan Abdullah bin Saba ini tidak ubahnya seperti Paus Paulus. Paus Paulus yang dahulunya dia seorang Yahudi, kemudian pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian menyusupkan ajaran Trinitas ke dalam kitab Injil. Begitu pula Abdullah bin Saba, pura-pura dia masuk ke dalam ajaran Islam di zaman Khalifah Utsman ibn Affan. Akan tetapi dia memasukkan pemahaman bahwasanya yang paling utama di antara sahabat Nabi adalah Ahlul Bait. Kemudian dia menyebarkan ajakan untuk mencela Utsman yang saat itu menjadi khalifah.
Ini katanya tentang Umar ibn al-Khattab. Kemudian mari kita dengarkan juga ucapan mereka mencela sahabat yang mulia Utsman ibn Affan. Abu Bakar sudah kita sebutkan bagaimana celaan mereka. Umar ibn al-Khattab bagaimana celaan mereka telah kita sebutkan. Sekarang bagaimana celaan mereka kepada Utsman ibn Affan. Disebutkan di dalam kitab mereka Haqqul Yaqin fi Ma'rifati Usuluddin yang ditulis oleh imam mereka Abdullah Asy-Syabbar di halaman yang ke-243. Mereka katakan, wa amma tafsilu mathalib Utsman fahiya la tuhsa wa la tustaqsa. Adapun rincian kejelekan Utsman maka tidak dapat dihitung lagi. Wa kafaka fi dzalika, cukuplah menjadi bukti bagimu tentang kejelekan Utsman, katanya. Ittifaqu man bay'ahu min as-sahabati wat-tabi'in 'ala istihlal qatlihi wa ihraq damihi, yaitu kesepakatan orang-orang yang membaiatnya baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, mereka sepakat tentang kehalalan membunuh Utsman dan menumpahkan darah Utsman, kata mereka. Nanti kita akan sebutkan apakah ucapan mereka ini benar atau tidak. Lima zahara minhu minal bid'i wa mukhalafatillahi wa rasulihi mallahu a'lamu bihi. Karena Utsman ibnu Affan, kata mereka, sering sekali menimbulkan atau membuat-buat perkara bid'ah dan menyelisihi Allah serta Rasulnya, sampai-sampai perbuatan bid'ah Utsman ini sudah tidak bisa dihitung. Yang hanya bisa menghitungnya hanya Allah, kata mereka. Hatta ajma'u ala istihlal qatlihi, sehingga mereka pun sepakat tentang kehalalan membunuhnya. Wa taraku ghuslahu, dan mereka sepakat ketika Utsman mati mereka sepakat tidak mau memandikannya. Wa kafnahu, tidak mau mengkafaninya. Wa dafnahu, tidak mau menguburkannya. Wa baqiya mulqan 'alal mazabil, bahkan Utsman bin Affan dibuang di tempat pembuangan sampah. Jasad Utsman bin Affan. Ini ucapan mereka, ucapan imamnya yang bernama Abdullah Asy-Syabbar dalam kitabnya Haqqul Yaqin fi Ma'rifati Usuluddin. Hakikatnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menukilkan ucapan mereka yang begitu busuk, yang begitu jorok, yang begitu menjijikkan, itu tidak sebanding dengan waktu kita yang berharga. Ya. Seandainya bukan karena pembuktian, maka saya tidak akan mau menyebutkan ucapan-ucapan mereka. Namun ini karena banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan, yang tertipu, sehingga mengatakan bahwasanya yang menuduh Syiah itu hanyalah isu-isu orang-orang Wahabi, seperti yang disebutkan oleh salah seorang pejabat tinggi di negara kita ini ketika dia belum naik menjadi seorang pejabat. Awalnya dia membela sunnah, namun ketika kampanye sudah dimulai dan dia membutuhkan suara, dan orang-orang Syiah yang ada di Indonesia menjanjikannya suara, akhirnya dia pun mengatakan di salah satu dialognya, dan itu dimuat di beberapa koran, kemudian juga ada di YouTube, dia mengatakan itu adalah isu-isu daripada orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita butuh pembuktian, dan pembuktian yang paling adil dalam masalah ini adalah kita nukilkan langsung dari kitab mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi ya ucapan-ucapan mereka yang menghinakan para sahabat. Tapi di sini kita ingin dengarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri terhadap atau tentang 3 sahabat yang mulia ini. Karena mereka mengklaim bahwasanya 3 sahabat yang mulia ini telah menyakiti Ali bin Abi Thalib dan telah merampas hak daripada Ali bin Abi Thalib. Apakah benar Ali bin Abi Thalib merasa tersakiti, dizalimi oleh ketiga sahabat yang mulia ini? Dan apakah benar Ali bin Abi Thalib membenci mereka? Maka jawabannya adalah tidak. Justru Ali bin Abi Thalib sangat mencintai 3 sahabat yang mulia ini. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Fadailus Sahabah, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari jalur Hakam bin Jahal, sebuah ucapan yang langsung keluar dari mulut Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Balaghani, telah sampai kepadaku berita
anna unasan yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar, bahwasanya ada sekelompok orang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Telah sampai kepadaku suatu berita tentang sekelompok orang yang mereka lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. La yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar. Ketahuilah, tidaklah seseorang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, illa jalattu haddal muftari, kecuali kalau aku bertemu dengan orang tersebut, aku akan mencambuknya seperti mencambuk seseorang yang menuduh wanita muslimah berzina, yaitu 80 kali cambukan. Ini ucapan Ali, imam mereka yang paling tinggi menurut agama mereka. Menurut agama mereka, orang-orang Syiah yang tertinggi imamahnya dalam masalah imam adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan kalau Syiah An-Nusairiyah yang ada di Suriah, yang di bawah pimpinan Bashar Assad, itu Syiah An-Nusairiyah, mereka juga disebut dengan Al-Alawiyun. Syiah An-Nusairiyah, karena Syiah itu dijelaskan oleh para ulama, mereka terpecah menjadi banyak kelompok, sampai 70 kelompok lebih. Dan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling menyalahkan. Di antara kelompok mereka yang tersebar di zaman ini ada namanya Syiah An-Nusairiyah yang ada di Suriah, ya. Dan mereka disebut juga dengan Al-Alawiyun, nisbat kepada Ali. Kenapa mereka disebut dengan Al-Alawiyun? Karena saking gulunya kepada Ali, mereka mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka katakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Dan ini sudah ada benihnya ucapan mereka ini sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai berita kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib Tuhan, maka Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan cara membakar mereka. Meskipun cara Ali bin Abi Thalib ini dikritik oleh Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, kalau saya tidak khilaf dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, tidak ada yang berhak menyiksa atau menghukum dengan api kecuali Tuhan yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya orang yang sudah sesat, hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka disiksa justru mereka semakin yakin. Ketika mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan, sekarang kami semakin yakin bahwa engkau itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Dia adalah Tuhan. Subhanallah. Namanya orang sudah sesat, ya begitu. Wa man yudlillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Sudah dihukum dibakar, masih saja mereka berpendapat seperti itu. Sekarang kami semakin yakin. Maka benarlah kata para ulama, teguran yang ditujukan oleh Abdullah bin Abbas kepada Ali, diperingatkan, jangan kau siksa mereka dengan cara seperti ini. Akan tapi Ali menyiksa mereka dengan cara seperti itu, sehingga keyakinan mereka semakin besar kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia adalah Tuhan. Jadi Ali bin Abi Thalib sangat mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan juga mencintai sahabat-sahabat yang lain. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah, dan riwayat ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir ketika beliau mentahqiq kitab Musnad Ahmad. Dari salah seorang tabi'in yang bernama Abu Juhaifah, ia berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, maukah kalian aku beritahukan tentang manusia terbaik dalam umat ini setelah nabinya? Ini kata Ali bertanya kepada para tabi'in. Maka para tabi'in mengatakan iya. Ali bin Abi Thalib mengatakan dialah Abu Bakar. Kemudian Ali bin Abi Thalib lanjut berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang manusia terbaik setelah Abu Bakar? Para tabi'in mengatakan iya. Ali bin Abi Thalib mengatakan dialah Umar. Apakah Ali bin Abi Thalib imam mereka yang paling tinggi, bahkan mereka cap sebagai Tuhan,
yang mereka katakan seorang imam tidak mungkin salah. Apakah Ali lupa ketika mengucapkan kalimat ini? Apakah dia tidak sadar mengucapkan kalimat ini, mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar yang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW? Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya. Dan riwayat ini juga disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dalam keadaan terbaik di mana seorang nabi diwafatkan. Lalu Ali lanjut berkata, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan dia berbuat sesuai dengan perbuatan dan sunnah Rasulullah. Lalu Abu Bakar diwafatkan dalam keadaan terbaik di mana seorang diwafatkan, maka dia adalah sebaik-baik umat ini setelah nabinya. Kemudian Umar diangkat menjadi khalifah dan dia berbuat sesuai dengan perbuatan serta sunnah Rasulullah dan sunnah Abu Bakar. Lalu dia diwafatkan dalam keadaan terbaik di mana seseorang diwafatkan, maka dia adalah sebaik-baik umat ini setelah nabinya dan Abu Bakar. Pujian Ali kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, Ali bin Abi Thalib mau menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum dengan Umar ibn al-Khattab. Kalau memang Ali benci kepada Umar, tidak mungkin dia akan menikahkan putrinya dengan Umar ibn al-Khattab, tapi dia nikahkan. Dan riwayat tentang bagaimana Ali menikahkan putrinya dengan Umar ibn al-Khattab telah dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sejarah mereka. Di antaranya di dalam kitab Tarikh At-Tabari, kemudian juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dan kitab-kitab sejarah yang terpercaya lainnya. Ali nikahkan putrinya yang tercinta yang bernama Ummu Kulthum dengan sahabat mulia Umar ibn al-Khattab. Tidak mungkin Ali akan menikahkan kalau misalnya Ali benci kepada Umar ibn al-Khattab. Dan bahkan juga Ali bin Abi Thalib menamakan salah satu anaknya bernama Umar. Ada juga yang bernama Abu Bakar. Menunjukkan bahwasanya dia sangat cinta kepada dua sahabat ini. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Abu Bakar, ada juga anaknya bernama Umar. Ya. Kemudian ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya ketika Utsman ibnu Affan terbunuh, sepakat para sahabat, kata yang tadi itu yang kita nukilkan, sepakat para sahabat untuk tidak mau membela Utsman, tidak mau mengkafaninya, tidak mau menguburkannya. Artinya sepakat para ulama membiarkan Utsman terbunuh. Dia katakan bahwasanya sepakat para sahabat bahwasanya Utsman bin Affan halal darahnya. Apakah benar seperti itu? Disebutkan di dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi atau Tarikh Dimashqi di jilid yang ke-39 halaman 398 bahwasanya ketika Utsman ibnu Affan dikepung oleh orang-orang yang memberontak pada saat itu, dan antum ingat yang mulai mengajak orang berontak pada saat itu siapa? Abdullah bin Saba, pencetus dari ajaran Syiah ini. Dia yang menyebarkan pergi ke berbagai negara. Pada saat itu dia pergi berbagai negara, kemudian dia ajak orang untuk hanya berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengajak orang untuk mencela dan membenci Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan dikepung. Pada saat itu para sahabat banyak yang datang untuk membela Utsman. Dan Ali bin Abi Thalib mengirim pesan kepada Utsman ibnu Affan. Ketika dikepung, Ali bin Abi Thalib mengirim pesan. Pesannya berbunyi, aku memiliki 500 orang pasukan lengkap dengan baju besi. Mereka siap untuk membelamu wahai Utsman dari para perusuh ini. Dikirim pesan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini imamnya mereka.
yang mereka anggap sebagai imam, tentunya Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari mereka. Mereka seperti orang bilang itu cinta bertepuk sebelah tangan. Mereka mengatakan Ali adalah imam kami, padahal Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib mengirim pesan kepada Utsman bin Affan, aku memiliki 500 pasukan lengkap dengan baju besi beserta senjatanya untuk membela wahai Utsman dari para perusuh ini. Kemudian bahkan Ali bin Abi Thalib mengutus putranya Hasan untuk menemui Utsman. Hasan berkata, aku akan menghunus pedangku untuk membelamu wahai Utsman, wahai khalifah. Tetapi Utsman menjawab, jangan. Jika engkau lakukan, maka aku berlepas diri kepada Allah dari darahmu. Masukkanlah kembali pedangmu dan pulanglah kepada ayahmu. Utsman bin Affan tidak mau darah umat Islam tertumpah pada saat itu. Nah, Ali bin Abi Thalib, dia utus anaknya yang bernama Hasan. Tetapi ketika Hasan bin Ali menghunus pedangnya, Utsman bin Affan mengatakan, masukkan lagi pedangmu. Masukkan lagi pedangmu, aku tidak ingin darah kaum muslimin tertumpah hanya gara-gara aku. Pulanglah kepada ayahmu. Dan ketika Hasan bin Ali ini pulang kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib marah. Kenapa dia pulang? Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu tidak lindungi khalifah yang mulia yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu? Intinya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak di sini bantahan-bantahan yang kita sebutkan tentang terhadap ucapan-ucapan mereka. Di antaranya juga bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Aisyah sudah diceraikan oleh Rasulullah melalui lisan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mati gara-gara diracuni oleh Aisyah dan Hafsah. Masih banyak lagi ucapan-ucapan mereka tentang para sahabat yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah kelompok yang sesat, bahkan banyak juga dikafirkan oleh para ulama. Jangan kita tertipu dengan apa yang sering disebarkan oleh orang bahwasanya ada juga kelompok Syiah yang mereka baik, dalam artian ada kelompok Syiah yang bernama Az-Zaidiyah, Syiah Az-Zaidiyah. Memang benar disebutkan oleh para ulama, dahulunya Syiah Az-Zaidiyah ini salah satu pecahan kelompok Syiah. Dahulunya Syiah Az-Zaidiyah ini mereka paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dahulu mereka banyak berdomisili di Yaman. Makanya Al-Imam As-San'ani yang menulis kitab Subulus Salam, Al-Imam As-San'ani yang menulis kitab Subulus Salam, beliau dari Yaman, beliau sering sekali menukilkan ucapan orang-orang Syiah Az-Zaidiyah, Syiah Az-Zaidiyah, karena mereka dahulu paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama kita zaman ini, apakah Syiah Az-Zaidiyah ini masih seperti keyakinan mereka dahulu? Syiah Az-Zaidiyah dahulu mereka tidak meyakini imam-imam itu maksum. Mereka tidak mau melakukan nikah mut'ah. Mereka tidak mau bertaqiyah. Yang mereka lakukan hanyalah mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini yang dilakukan oleh Syiah Az-Zaidiyah dahulu. Akan tetapi apakah mereka masih seperti ini? Kata para ulama, tidak. Mereka sudah hampir sama dengan Syiah-Syiah yang ada di negeri Iran maupun yang ada di negeri Suriah maupun di negeri Irak dan di negeri-negeri yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Besok kita lanjutkan lagi. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini ada pertanyaan, bagaimanakah kalau orang yang mau bertaubat gara-gara tidak salat, apakah perlu mengucapkan syahadat? Ini tergantung. Kalau misalnya antum mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat bil kulliyah, antum perhatikan. Para ulama yang mengkafirkan orang yang tidak salat, meskipun dia yakin akan kewajibannya, mereka mensyaratkannya dia meninggalkan salat bil kulliyah, secara keseluruhan, seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau. Adapun orang yang selang-seling salatnya, maka ini beliau tidak kafirkan. Ya, beliau tidak kafirkan. Jadi kalau antum misalnya berkeyakinan bahwasanya orang yang meninggalkan salat bil kulliyah itu kafir, maka kalau dia mau bertaubat ya ucapkan syahadat lagi lah. Tetapi kita katakan bahwasanya wallahu taala alam, pendapat yang rajih insyaallah yang kuat dalam masalah ini yang menggabungkan kedua dalil adalah pendapat yang mengatakan selama dia meyakini
kewajiban salat, maka dia tidak kafir. Selama dia meyakini kewajiban salat, maka dia tidak kafir. Karena hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah mengatakan barang siapa yang melalaikan salat yang 5 waktu tersebut, dia mengabaikannya, maka dia tidak mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Justru in syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan siksa dia, dan apabila Allah berkehendak, Allah juga akan ampuni dia. Dan tentunya orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini tentang Hizbut Tahrir ya. Apakah mereka termasuk golongan Syiah? Mereka memang loyal kepada orang-orang Syiah, dan juga mereka memiliki paham Khawarij juga, memiliki paham Khawarij dan juga memiliki paham Syiah. Mereka sering sekali mengkritisi para penguasa, kemudian mereka juga membolehkan memberontak kepada para penguasa, dan ini bagian daripada pemahaman orang-orang Khawarij. Dari sisi yang lain, mereka juga loyal kepada orang-orang Syiah seperti yang ada di negeri Iran. Dan Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau telah menyebutkan beberapa kesesatan Hizbut Tahrir ini di dalam beberapa kitab beliau. Dan ini beliau sampaikan ketika beliau mengisi daurah di Lombok dahulu, bahwasanya beliau telah menulis beberapa kesesatan tentang Hizbut Tahrir. Di antaranya Hizbut Tahrir ini, mereka di tempat kita ini mereka mengatakan bahwasanya Jumat itu tidak wajib. Jumat itu tidak wajib. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Jumat itu di belakang para pemimpin itu adalah suatu hal yang sah. Adapun orang-orang Khawarij, mereka mengatakan apabila pemimpin tidak tidak berhukum dengan hukum Islam, maka kita tidak melakukan salat Jumat di belakang mereka. Makanya Hizbut Tahrir yang mereka memiliki pemahaman Khawarij, mereka mengatakan bahwasanya Jumat di negara kita ini tidak wajib karena pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Islam. Wallahu taala alam. Jadi intinya mereka memiliki paham Khawarij. Dari satu sisi mereka juga kepala mereka, otak-otak mereka sudah terkontaminasi oleh pemahaman orang-orang Syiah. Saya bertanyaan, apakah apabila kelompok Yahudi atau Syiah disebutkan kita harus melaknatnya? Dan apakah ada pahalanya apabila kita melakukannya? Bukankah sebaiknya kita mendoakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentang orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Yahudi telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah tertuju kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pula orang-orang Syiah ini, karena mereka adalah keturunan, kita bisa katakan keturunan karena pencetusnya adalah orang-orang Yahudi, maka para ulama pun melaknat mereka. Ini secara kelompok, bukan secara individu. Bukan secara individu. Kalau kelompok dibenarkan. Adapun secara individu, bisa jadi mereka nantinya akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu sebagian ulama, adapun per individunya para ulama, sebagian mereka mengatakan jangan dilaknat. Adapun kelompok mereka, itu sudah ada. Para ulama-ulama kita mengatakan laknatullahi alaihim qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ini semuanya adalah doa-doa untuk agar Allah menghancurkan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Dan juga saya tambahkan, ya, kita sekedar melaknat mereka, sedangkan mereka melaknat bahkan mengkafirkan para sahabat. Mana yang lebih baik? Apakah mereka atau para sahabat? Dan bukan hanya sahabat, istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Aisyah adalah istri yang paling beliau cintai. Itu yang mereka katakan penzina. Kalau antum melihat di YouTube video-video mereka dengan lantang, dengan tegas, dengan keras, mereka mengatakan laknatullahi alaiki ya Aisyah. Semoga laknat Allah kepadamu wahai Aisyah. Siapa yang lebih baik? Apakah mereka atau Aisyah? Jadi ini dia, kalau mereka dengan tegas melaknat para sahabat, yang para sahabat dijamin masuk surga oleh Allah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada seorang pun sahabat yang akan masuk neraka, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah.
Ini sahabat dijamin masuk surga oleh Allah. Itu mereka laknat. Sedangkan mereka, siapa mereka yang membantai umat Islam? Sejarah sudah mencatatkan bagaimana tentang sejarah kelam mereka. Dari satu generasi ke generasi yang lainnya, bagaimana mereka membantai umat Islam. Bahkan para ulama mengatakan masuknya orang Mongolia, orang Tartar, sehingga membunuh para ulama yang ada di Baghdad disebabkan karena orang Syiah. Pengkhianatan orang Syiah. Jangan ragu-ragu. Para ulama kita yang mereka sudah diakui keilmuannya oleh dunia, mereka juga melaknat orang-orang Syiah. Ini secara kelompok. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana maksud dari pernyataan di dalam kitab yang tadi, Allah menghalalkan membunuh orang-orang yang meninggalkan salat? Ini Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Allah menghalalkan darah orang yang meninggalkan salat karena Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat itu dia kafir. Makanya dihalalkan darahnya oleh Imam Ahmad. Tentunya sebelum itu yustatab, diminta taubat dulu. Diminta taubat dulu. Kalau dia tidak mau taubat, baru yuktal, dibunuh, dan itu pun yang melakukannya penguasa, bukan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira saya cukupkan ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.